Oke, kembali lagi di video belajar investasi saham setelah vakum beberapa hari. Tidak ada analisa di pagi hari ataupun siang hari. Akhirnya kita kembali lagi di tanggal 27 Desember 2022. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Semoga keberkahan selalu berada pada diri kalian. Oke, di market hari ini di hari Selasa 27 Desember IHSG-nya naik 0,85%, ditopang oleh dua saham kalau saya melihat ya. Ada Bian dan juga Goto ya. Bian naik 9,4 dan Goto 8,5. Kalau kita lihat data market cap sendiri pun, nah ini Bian bahkan sudah masuk market cap terbesar nomor 2 ya, sudah menyalip Bank BRI. Ya, Bank BRI sudah disalip dan dia punya beban 7,85% sendiri ya. Situ dan ditambah kenaikan dari Telkom 2%, AMRT nomor 12 market cap terbesar dia naik 3%, dan Goto kembali naik lagi market capnya dan dia masuk ke jajaran nomor 13 ya dengan market cap terbesar yaitu 105 triliun. Dengan beban 1%, tapi kenaikannya 8,53%. Lantas teknikal apa yang akan saya bahas di video kali ini? Ada 5 saham yaitu Bian, MPPA, XL, Esta, dan Goto. Oke, yang pertama kita lihat IHSG-nya. Akhirnya berhasil keluar dari kotak biru ya. Cuman kalau saya melihat dengan kenaikan hanya ditopang oleh Bian, bisa dikatakan IHSG ini sangatlah ketergantungan dengan Bian ya. Jadi bagaimana kabarnya kalau nanti Bian koreksi? Nah itu harusnya gantian saham-saham lainnya menopang. Kalau tidak IHSG-nya ya jangan harap bisa naik lagi gitu. Oke, itu Bian telah kita bahas ya di video dimana dia akan goes to ke 21500 dan akhirnya capai, bahkan kesampai hari ini ditutup 22500. Tuh, kalau kita lihat Bian pun juga ini masih bullish dan 21500 bisa jadi area supportnya. Dan ini uptrend banget ya, uptrend banget untuk Bian. Dan bahkan pemiliknya pun sudah menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia ya, sudah menggeser Pak Hartono bersaudara ya. Nah, ini rawan koreksi ya kalau menurut saya, rawan koreksi dengan kenaikan beberapa hari ini naiknya sangatlah signifikan. Jadi koreksi dulu, koreksi wajar itu hal yang sangatlah possible ya untuk Bian. Oke, lanjut ke XL. XL hari ini pun naik juga dengan kenaikan 3,85%. Kalau kita lihat pun, nah ini dia habis break. Ini saya tarik lagi, ini ada resisten di angka 2100. Nah ini bisa jadi area supportnya. Kenaikan hari ini pun juga didukung dengan volume yang oke, volume yang kuat. Nah ini bisa jadi area entry-nya 2100, stop loss-nya targetnya jelas ya 2240 ya. 2240 itu bisa jadi area target taking profit pertama ya, atau ya cuman secara risk and reward 6/8 ya, 6/8 atau 3/4. Jadi masih tidak menarik. Kita tunggu dekat-dekat 2100 sih. Lebih prefer ke situ. Nah, kalau kita lihat di Catherine pun, kita lihat di Catherine XL apakah ada bandarmologinya, big playernya seperti apa. Nah, ini large playernya memang ada tadi masuk, cuman dia sudah turun lagi, buang penumpang lah ya. Nah, ini kita lihat ya, ada gerakan lagi nggak di deket-deket 2100. Cuman ini di intraday-nya ini ada inverted cup and handle sih. Jadi teman-teman agak waspada. 2200 kalau jebol 2160 sih. 2160 turun 60 ya, 2100 itu make sense sih. Nurun sampai situ. Oke, XL ini menarik ke 2100. Lalu lanjut ada Goto. Bentar. Itu dulu aja deh. MPPA kita analisa buat MPPA dengan target. Nah ini di candle one day ini memang tidak terlihat ya, tapi kalau kita turunkan time frame nya ke candle 1 jam
Ini ada double bottom. Ini ada double bottom dengan kenaikan bisa sampai ke, nah ini kita tarik dulu. Nah, ini double bottomnya. Oke, nah ini kenaikannya bisa sampai ke 6, berarti 44. Nah, targetnya ke 144 ya. Targetnya ke 144 buat MPPA ya. MPPA bisa sampai ke situ. Targetnya 144. Ini targetnya bisa ke garis warna merah. Untuk MPPA ini sudah capai target. Nah, biarkan dia stay di dekat-dekat 138 karena ini akan membentuk time frame pattern baru lagi, yaitu inverted head and shoulder. Nah, ini akan sangatlah menarik kalau di sini dia. Dan dia akan tembus ke 144. Nah, ini akan menarik ya. Kita tinggal cek aja di Catherine-nya seperti apa. Kalau dia di Catherine-nya juga last player-nya menarik, MPPA akan menjadi list yang sangatlah oke. Nah, last player-nya habis distribusi ya. Jadi teman-teman harap bersabar, mungkin akan dibanting dulu untuk membuang retail ya. Jadi itu kita masukin ke watchlist aja dulu MPPA. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ESTA dan Goto. ESTA dulu ya. ESTA bahkan ini sempat saya ini saya tadi mau antri ya. Saya belum share ya ESTA ini. ESTA ini menarik juga. Time frame 1 jamnya juga oke. Ini dia habis breakout dari 176. Selagi dia kuat di atas itu, nah ini akan menjadi hal yang oke sih untuk si ESTA ini sendiri. Nah, ini bisa dicek. Ini ada cup and handle miring ya untuk si ESTA sendiri. Dengan targetnya bisa sampai ke kita tarik. Nah, targetnya bisa sampai ke 212 itu untuk ESTA. Nah, itu ESTA targetnya ke 212, stop lossnya di 176. Nah, ini bisa di adjust sendiri. Kita tunggu aja dulu biar risk and rewardnya menarik. Harusnya ini 200 sangatlah mungkin capai sih untuk si ESTA itu sendiri. Oke, dan the last saham favorit dari retail, Goto, yang sering kalian bully. Akhirnya hari ini naik lagi. Cuman saya menilai kenaikan ini ya masih kenaikan yang ya masih di situ-situ aja lah, tidak akan memberikan dampak yang sangat signifikan sih. Jadi jangan berharap kalau teman-teman punya harga di angka 200, 150, forget it dulu lah buat saham ini. Karena memang kenaikannya ini ya hanya kenaikan semua aja sih. Kita lihat di time frame 1 jam pun ini ada double bottom dengan kenaikan maksimal ke 7, berarti 96, naik ke 97 ini ke targetnya ini. Cuman ini kepentok resisten, kepentok atapnya di 90, 89. Nah, kita mau lihat nih dia akan perform bisa kuat naik enggak. Kalau dia enggak kuat naik ya udah, forget it aja memang untuk saham ini, untuk Goto. Kita masuk buat trading jangka pendek aja. Apakah ini waktu yang tepat? Nah, ini ada last player yang masuk ya. Apakah ini waktu yang tepat untuk serok harga untuk Goto? Untuk long, kalau saya sendiri sudah masuk ya, sudah punya Goto sendiri di average atas, di atas 100. Tapi saya tidak akan melakukan pembelian ulang lagi. Nanti saya akan koleksi lagi kalau harganya deket-deket di 70 sampai 75 itu akan saya koleksi lagi. Ini pasti ada kepentingan nantinya, apalagi Goto menjelang dia mau reissue, satu, yang kedua juga menjelang dia mau listing di bursa luar juga sih. Itu karena apa? Faktor dari kepentingan dan juga prestis itu sendiri sih. Logika dasarnya adalah kalau dia mau reissue, dia mau listing di luar, kalau sahamnya di induknya di sini sendiri aja bisa dikatakan ya tidak memberikan daya tarik, gimana sahamnya mau laku gitu. Nah, itu salah satu plannya ya, mungkin ya, plan dari investornya itu, plan dari exit plannya adalah jualan saham ya. Jadi jangan terlalu polos di saham, karena kalau saya rasa juga investor sudah tidak mau suntik Goto lagi. Jadi salah satu caranya buat mereka mendapatkan income lagi adalah jualan saham sih.
sesimpel itu gitu. Karena mereka ya memang jualan data, tapi yang benar-benar menghasilkan duit kan jualan saham. Sesimpel itu ya. Oke, mungkin itu. Jadi skemanya kalau melihat saya di Gotoh adalah ada exit plan dari investor besarnya sih, karena tidak melihat adanya angin segar yaitu dari investor sendiri mau suntik dana atau tidak, sampai sejauh ini masih belum ada. Oke, mungkin itu. IHSG-nya akan kemana selagi masih ditopang dengan si Bian-nya sendiri ya tidak akan naik jauh sih gitu. Dan ya outflow dari asingnya sendiri di bulan Desember ini sudah capai 17 triliun sampai perdagangan kemarin. So jangan berharap lebih. Saya malah berharap IHSG-nya turun sampai di bawah 6.000 sih. Oke, mungkin itu pandangan saya, dan nanti malam akan ada pembahasan dari request dari subscriber yaitu fundamental dari BSSR. Itu juga saham dari coal. Kita lihat seperti apa. Mungkinkah ada peluang yang bisa kita ambil dari situ? Ditonton aja nanti videonya nanti malam. Oke, see you on the next video. Bye bye.